Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai. Puji Tuhan kita kembali di ibadah online walaupun banyak keterbatasan, kekurangan. Dan kita di hari Minggu yang indah ini tidak merasa sedih, tidak merasa bosan di rumah, tidak merasa jenuh. Tetapi kita akan bersuka-suka bersama Tuhan, kita akan bersuka-suka bersama saudara-saudara sekalian dimanapun tempat berada. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan memuji Tuhan, yaitu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya dengan semangat. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Dengan hormat Bapak Robi berdoa untuk pembukaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima Haleluya. kasih Bapa dalam surga. Kami ucap Haleluya, syukur haleluya. pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Walaupun secara online kami yakin dan Haleluya, percaya haleluya. Tuhan menyertai kami. Terlebih ya Bapa, Tuhan urapin kami, WL, Singar, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan Terima kasih. berkat yang berlimpah ya Bapa. Tuhan Haleluya. biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dan kekuatan Engkau Amin, Tuhan. amin, amin. Bagi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman, Tuhan berikan kekuatan. Dan kami yakin percaya kami mulai ibadah hari ini ya Bapa. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan lagu kedua yaitu Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih.
Kiranya di saat siang hari ini atau pagi hari ini kita selalu memuji Tuhan. Walaupun kondisi dan keadaan tidak menentu, tetap kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan ditaburi oleh firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kita dalam menapaki hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Kehidupan kita selalu dipenuhi dengan namanya firman Tuhan. Sebab itu adalah makanan dan minuman kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Glory selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagi, ulang dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, glory. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, Engkau sungguh baik, naikkan syukurku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya di saat siang hari ini, walaupun kondisi tidak menentu Bapa, tapi sungguh kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya di saat siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu dengan indah, dengan ucapan mulutnya Tuhan, bukan karena hasil pemikiran hamba-Mu sendiri, tetapi melainkan suara Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, kiranya kami yang akan duduk diam mendengarkan, Tuhan juga memberkati. Kami tahu ada segala setan, roh jahat maupun orang-orang jahat yang tidak tinggal diam Bapa. Kami bersekutu, bersatu hati memanggil nama-Mu yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau hancurkan, patahkan setiap roh yang bukan dari Engkau, yang mengganggu, mencuri. Oh haleluya, kemesraan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sebentar yang akan membentangkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya, kami selalu diurapi, selalu memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, salam, kasih karunia bagi kita semua. Haleluya, saudara, meskipun kita masih menghadapi keadaan yang membuat kita terus dalam bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan oleh karena pandemik ini. Namun jangan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak merindukan Tuhan. Justru keadaan yang seperti ini, kondisi situasi yang seperti ini sebagai momentum
untuk kita semakin membawa setiap diri kita dekat dengan Tuhan. Di Alkitab saudara, kalau saya boleh mengajak saudara untuk melihat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saya ulangi lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kemudian kalau saya mengajak juga untuk melihat di dalam Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sama saudara bunyinya, tetapi di kitab dan ayat yang berbeda. Kemudian kalau melompat di dalam kitab Amos, ya, Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kemudian ayat yang keenam. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, saudara, kata carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya, itu bukan berarti Tuhan itu hilang, kemudian kita mencarinya, bukan. Kata ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yang kita cari itu sesungguhnya adalah hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi makna dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita membacanya. Jadi hubungan kita, relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu yang kita upayakan. Itu yang kita perjuangkan untuk menjadi bagian yang kita alami dalam hidup ini. Bagian yang kita bisa menikmatinya. Jangan kemudian saudara, kita tidak punya semacam usaha, upaya dan memperjuangkan kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita merindu, mari kita berhasrat, mari kita berkeinginan kuat untuk melakukan usaha-usaha, upaya-upaya, bisa mengalami, bisa mendapatkan, menikmati hidup dekat dengan Tuhan kita. Saudara bisa bayangkan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki benda-benda yang ada di angkasa sana. Dia juga yang memiliki bumi kita ini dengan segala isinya. Dia yang memiliki gunung-gunung, dia yang memiliki hutan-hutan, dia yang memiliki lautan yang begitu luas, dia yang memiliki daratan yang begitu luas.
Dan dia juga saudara yang memiliki hidup kita. Saudara, kalau kita dekat dengan dia, maka itu sebuah sukacita tersendiri loh. Ya, kalau kita bisa mengupayakan, kita bisa memperjuangkan hidup dekat dengan Tuhan, itu merupakan sebuah kebanggaan. Itu merupakan sebuah kehormatan. Seringkali ini yang tidak disadari oleh sebagian orang percaya, saudara. Kalau kita melihat secara dunia, ya, ada orang bisa dekat dengan pejabat, dia memiliki kekuasaan, pemerintahan tingkat kabupaten saja, ya, dekat dengan Bapak Bupati yang memiliki kekuasaan pemerintah di satu kabupaten. Betapa sudah merasa bangga sekali. Ada orang dekat dengan orang kaya konglomerat, ya, dia punya banyak perusahaan, dia punya ribuan karyawan, ya, dia punya kekayaan yang sangat besar. Kemudian dekat dengan orang itu, maka ketika orang itu menceritakan kepada temannya, menceritakan kepada rekan, menceritakan kepada orang lain, ini loh, saya dekat ini, saya punya foto-foto di beberapa tempat, di beberapa peristiwa. Dari foto itu memperlihatkan seseorang itu dekat dengan orang kaya. Saudara, itu sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan sosial. Kemudian kalau dekat dengan petinggi militer, seseorang dekat dengan jenderal dan dia punya posisi sebagai panglima daerah militer di suatu provinsi. Seseorang itu juga merasa bangga karena bisa dekat dengan seorang jenderal militer yang sangat dihormati. Kalau naik lagi dekat dengan panglima tertingginya, bukan panglima tentaranya loh, panglima tertingginya yaitu presiden. Wow, saudara, sebuah kebanggaan bisa dekat dengan beliau-beliau ini. Dan itu perasaan manusiawi, tidak bisa dipungkiri. Memang hampir semua kalau bisa merasa dekat dengan orang-orang penting, orang-orang berkuasa, orang-orang yang punya kekayaan yang sangat luar biasa, orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, merasa ada satu kebanggaan, ada semacam kehormatan, nilai dirinya menjadi meningkat, nilai dirinya menjadi naik, nilai dirinya mulai merasa sebagai seorang yang berharga. Hanya karena dekat dengan mereka-mereka itu. Nah, saudara, masakan kalau kita dekat dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, dia yang memiliki jagat raya, dia yang memiliki alam semesta ini, dia juga yang memiliki bumi dengan segala isinya. Dia juga yang memiliki kita, dia juga yang mencipta kita. Dia juga yang bisa memberikan kepada kehidupan. Dia juga yang bisa memberikan kepada kita berkat-berkat
yang oleh dunia ini tidak bisa memberikannya. Bahkan secara khusus, secara spesifik, dia juga yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan hukuman itu, untuk mendamaikan hidup kita dengan Allah, untuk dia menjadi satu-satunya pengantara dengan Allah yang ada di surga. Dia juga yang meredakan murka Allah terhadap orang yang berdosa. Tetapi karena kita percaya kepada dia, murka Allah itu menjadi berubah menjadi kemurahan dan kasih karunia. Saudara, masakan kepada pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berkeinginan, kita tidak berkerinduan untuk membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Masakan kita tidak berkerinduan, masakan kita tidak mengupayakan, memperjuangkan hidup diri kita ini, mendekatkan diri dengan Allah yang benar, dengan Allah yang hidup, dengan Allah yang berkuasa, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya saudara, kita tanpa diminta, tanpa dioyak-oyak, tanpa disuruh-suruh, ada kesadaran rohani di dalam diri kita bahwa kedekatan kita dengan Allah, hubungan relasi kita dengan Allah itu menjadi sebuah kebutuhan. Saudara, kalau kita tidak dekat dengan pejabat, Pak Bupati, kalau kita tidak dekat dengan pejabat Pak Gubernur, kalau kita tidak dekat dengan orang kaya konglomerat, kalau kita tidak dekat dengan petinggi-petinggi tentara militer, kalau kita tidak dekat dengan pejabat-pejabat di tingkat pusat, sebenarnya tidak ada masalah kan saudara. Tidak ada sesuatu yang kita membuatnya rugi. Dekat secara personal ya, dekat secara pribadi. Tidak masalah saudara. Kita tidak kenal Pak Bupati juga tidak masalah. Kita tidak kenal dengan Pak Gubernur secara personal, secara pribadi tidak masalah. Kita tidak kenal dengan orang-orang kaya, ya tidak dekat, tidak masalah. Kita tidak kenal dengan Pak Presiden, dengan para menterinya, dengan para pejabatnya. Dekat secara personal tidak masalah saudara. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu menjadi masalah. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang juga mencipta kita, Tuhan yang juga memberikan anugerah keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus. Menjadi masalah saudara kalau kita tidak dekat dengan dia. Kalau kita tidak memiliki hubungan, relasi yang begitu intim, yang begitu dekat secara pribadi dengan dia. Itu akan menjadi masalah besar dan itu akan menjadi kerugian besar. Sebab kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan dekat dengan setan, dengan iblis. Dan kalau kita dekat dengan setan, dengan iblis, maka nasib kita akan sama dengan setan dan iblis, yaitu pada akhirnya kita akan dibawa kepada alam maut, kepada kebinasaan, kepada neraka, kepada hukuman yang kekal.
Karenanya saudara, milikilah kerinduan untuk dekat dengan Allah kita. Alkitab yang kita baca tadi saudara, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, kata carilah ini berarti ada semacam penekanan. Ya, penekanan terhadap kata cari. Ada semacam upaya, usaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan hubungan, relasi, kedekatan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dengan Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya dua yang menjadi kemungkinan dalam hidup ini. Dalam konteks atau dalam kaitan pilihan hidup dengan Tuhan atau hidup dengan yang tidak Tuhan. Kalau hidup dengan Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau kita hidup di luar Tuhan, maka di luar Tuhan itu pasti adalah jatuhnya kepada iblis, kepada setan. Tidak ada yang baik. Kita tidak bisa bersikap di tengah-tengah, netral. Tidak bisa saudara. Kalau tidak dengan Tuhan, pasti dengan setan, dengan iblis. Atau kalau kita tidak ingin dekat dengan setan, dengan iblis, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Saudara, yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, yang kita usahakan, itu adalah kedekatan kita. Hubungan kita, relasi kita, persekutuan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan tidak datang dengan sendirinya. Tiba-tiba ketika kita percaya kemudian kita menjadi dekat, tidak saudara. Tetapi kita juga harus dari pihak kita, harus ada upaya, harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada keinginan, niat untuk mencari Tuhan, untuk mencari kedekatan dengan Tuhan, mencari relasi, hubungan dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini harusnya kita semakin merindu. Harusnya kita semakin berkeinginan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Di tengah situasi kesusahan, kesulitan, bahaya yang sewaktu-waktu juga bisa mengancam kita, kita bisa mengalami yang namanya penularan virus. Jangan kemudian kita lupa dan tidak punya keinginan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Justru ini suatu momentum kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Kita bisa mengupayakan, mengusahakan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, dengan kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah kita kepada Tuhan salah satu bentuk, salah satu wujud,
salah satu manifestasi kita sedang berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Di dalam beribadah kita memuji Tuhan. Di dalam beribadah kita menyembah Tuhan. Oh, di dalam beribadah kita bisa merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan atas diri kita, atas hidup kita. Di dalam ibadah kita juga bisa menikmati indahnya kebenaran firman Tuhan. Di dalam ibadah kita juga memberi diri untuk dievaluasi, dikoreksi, ditegur, diingatkan. Kalau kita ada salah, ada dosa, firman dan Roh Kudus yang bekerja di dalam ibadah kita itu menyadarkan kita dan mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, rindukanlah ibadah. Walaupun beberapa waktu ini kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Tidak masalah kan? Ternyata kita bisa mensiasatinya, kita bisa melakukan ibadah teknologi. Ya, menggunakan teknologi untuk kepentingan ibadah kita. Kita masih menjadi satu kawanan, kita masih menjadi satu keluarga. Beribadah bersama secara online. Di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Saya berharap saudara bisa jujur dan bisa aktif mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita. Di mana kita dikirim oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk berjemaat di gereja yang kita cintai ini. Gereja yang kita cintai ini adalah gerejanya Tuhan. Bukan gerejanya Pak Pendeta Samuel Pomo, bukan. Bukan gerejanya Ibu Silvi, bukan. Bukan gerejanya para majelis jemaat, bukan. Tetapi ini adalah gereja Tuhan. Kalau kita merasa di gereja ini kita dituntun, kita dimantapkan beribadah, mari kita beribadah dengan setia di gereja ini. Sebagai bentuk wujud kita mengupayakan kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian saudara, kita juga bisa mengupayakan kedekatan kita. Di samping beribadah, kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saat kita ada di luar gereja, saat kita ada di rumah tangga, saat kita ada di pekerjaan, saat kita ada di tengah masyarakat, saat kita ada di pergaulan kita, di pertemanan kita, ya dimanapun kita berada saudara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang melakukan, yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu saudara harus menjadi praktek kita. Firman Tuhan itu saudara harus menjadi pelaksanaan kita. Sebagai bentuk, sebagai wujud kita memperjuangkan, mengupayakan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ada janji di dalam firman Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pelaku firman saudara. Praktekkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berbicara tentang kesucian nikah, ya mari pernikahan kita jaga. Kita harus setia dengan pasangan kita. Kalau firman Tuhan itu berbicara tentang mengampuni, mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun secara
Perasaan manusia berat, tetapi kalau itu firman Tuhan, kita harus mengerjakannya. Kalau firman Tuhan itu berbicara tentang berbuat baik, mari kita berbuat baik. Kalau firman Tuhan itu berbicara tentang memberi, mari kita memberi. Kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak memberi, itu juga keterlaluan. Jadi mari saudara, dimanapun kita berada, praktekkanlah kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu juga berbicara mengenai kata-kata, ucapan yang baik. Mari berkata-kata, berucap yang baik, bersikap, berperilaku yang baik, berpikiran, berangan-angan, berencana yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengupayakan kedekatan kita, mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan kita menyukai berdoa. Saudara, kita juga harus suka berdoa. Kalau saudara sebelum tidur, jangan kemudian langsung geblak begitu tidur, tidak berdoa. Berdoa dulu, ya barang 5-10 menit. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan pekerjaanmu, doakan masalah pergumulan hidupmu. Kemudian besoknya bangun dari tidur. Ya. Berdoa sebentar, 5-10-15 menit. Ya. Dan lagi apa yang menjadi pergumulanmu, tidak salah doakan itu. Ya, doakan keluargamu, doakan lagi pekerjaanmu, doakan juga hidup, keimanan, kerohanian. Orang-orang yang ada di keluarga kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam doa juga kita bisa menyembah, kita memuji, kita bersyukur, kita mengakui ketuhanan, kealahan pribadi yang kepadanya kita menyembah dan berdoa. Jangan kita tidak berdoa. 1 Tesalonika 5. Coba kita melihat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Di sana ada satu ayat yang pendek. Hanya 2 kata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Saudara, ini berbicara tentang doa yang harus terus dikerjakan. Saat dalam keberkatan tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Ya, sudah diberi berkat ini, dan itu. Kemudian lupa berdoa. Tetap berdoa. Kalau sedang ada masalah, sedang ada pergumulan, jangan lupa berdoa. Tetap berdoa. Minta pertolongan Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita dekat dengan Tuhan itu dalam segala keadaan. Keadaan senang kita dekat, keadaan susah kita dekat dengan Tuhan. Keadaan tertawa kita dekat dengan Tuhan, keadaan air mata penuh tangisan kita juga dekat dengan Tuhan. Keadaan di mana kita disukai orang, kita dekat dengan Tuhan. Keadaan di mana kita ditinggalkan orang, kita tetap dekat dengan Tuhan. Keadaan dulu sebelum pandemi kita dekat dengan Tuhan. Sekarang di masa-masa pandemi kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetap berdoa saudara. Ya, karena doa itu punya kuasa. Doa orang benar manakala didoakan dengan sungguh-sungguh. Doa itu punya khasiat. Apa yang mustahil bagi pikiran kita, apa yang mustahil bagi hitung-hitungan kita, apa yang mustahil bagi
ekspektasi kita, harapan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, biasakan saudara suka berdoa lah. Suka berdoa malam atau pagi, ya sediakan waktu. Kalau belum bisa berdoa lama ya 5-10 menit. Tetapi kalau itu menjadi waktu yang singkat, itu menjadi satu pelaksanaan yang rutin, itu luar biasa saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang malas berdoa, jangan. Harus banyak berdoa. Karena dengan berdoa kita akan mengalami banyak penyertaan Tuhan, banyak campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan, tetapi dengan berdoa Tuhan bisa menyelesaikan. Tetapi pada intinya dengan kita berdoa, kita sedang membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian wujud kita dekat dengan Tuhan, kita membangun hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau orang itu merasa hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, maka sifat-sifat kebaikan Tuhan itu akan terimpartasi dalam diri kita, akan terpancar masuk di dalam hidup kita, sehingga hidup kita meniru sifat baiknya Allah yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita sedang mendekatkan diri. Nah, dengan berbuat baik, saudara, kita sedang menjaga atau mengupayakan kedekatan kita dengan Allah. Dengan berbuat baik, hidup berdampak, kita sedang menunjukkan juga bahwa kita adalah orang-orang yang punya Tuhan, yang kepadanya kita sedang dekat. Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Saudara, berbuat baik. Bangun hidupmu berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Perkataanmu, ucapanmu, ya, jangan judes, jangan nyelekit, jangan sedikit-sedikit menyinggung perasaan orang, ya, jangan sedikit-sedikit menjatuhkan harga diri orang, jangan sedikit-sedikit menjelekkan, membuli orang lain. Perkataanmu penuh dengan kesombongan, ya, penuh dengan keangkuhan, selalu menceritakan dirinya lebih. Menceritakan orang lain rendah. Jangan, saudara. Mari ucapan kita, perkataan kita jadi berkat. Ketika kata-kata kita didengar, orang lain mendapatkan kemanfaatan berkat dari kata-kata kita. Ketika kata-kata kita lepaskan, kita ucapkan, orang lain menilai kita sebagai pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Ketika orang lain mendengar kata-kata kita, mereka yang tadinya lemah mendapatkan kekuatan. Mereka yang tadinya sedih susah mendapatkan penghiburan. Mereka yang tadinya tidak ada keyakinan, tidak ada optimisme, tiba-tiba mereka mendapatkan keyakinan, kemantapan untuk bangkit berusaha. Oleh karena mendengar kata-kata kita yang menjadi berkat bagi mereka. Pikiran kita, ya, juga jadi berkat. Rencana kita, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita
harus baik jadi berkat ya bagi orang lain. Sikap, perbuatan, tindakan kita juga harus berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai saudara, orang lain melihat kita orang Kristen, orang lain melihat kita jemaat GBD Immanuel yang ada di Gesian, mereka menjadi jengkel, mereka menjadi marah, mereka menjadi benci karena kelakuan kita yang tidak baik, karena kelakuan kita yang nganyelke kata orang Bantul, kata orang Jogja, atau yang nyebai. Ya. Jangan saudara. Mari kita hidup berdampak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi rekan-rekan di mana kita bekerja. Saudara, hidup dekat dengan Tuhan harus kita upayakan, harus kita perjuangkan, ya, harus kita usahakan. Ya, kepada siapa kita sedang mengupayakan kedekatan? Dengan pribadi Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini. Allah juga yang memiliki hidupmu dan hidupku. Dia sewaktu-waktu juga bisa mengambil hidup kita. Allah yang memiliki sorga, Dia yang berkuasa menempatkan saudara hidup di dalam kerajaan sorga. Saudara, mestinya kita bangga, mestinya kita merasa terhormat, mestinya kita merasa berjiwa senang, ya, berjiwa gembira, karena kita memiliki kedekatan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas raja-raja, Allah berkuasa atas pemimpin-pemimpin dunia, Allah berkuasa atas bangsa-bangsa, Allah yang berkuasa atas suku-suku bangsa, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Kalau kita bangga dan kalau kita merasa terhormat, upayakan, rindukan, usahakan dekat dengan Dia. Carilah Tuhan, ya, carilah kekuatannya, carilah wajahnya. Oh haleluya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Sebentar, kalau kita nanti beribadah di gereja, mari saudara, ya, kita bisa datang. Ada protokol kesehatan, kita ikuti dan kita datang. Wah, tentu kita senang dong, karena rumah Tuhan, gereja sudah bisa dibuka untuk kita bisa beribadah. Kalau saudara punya kerinduan dekat dengan Tuhan, berangkat. Ya, sambil tetap menjaga diri, ya, mengikuti protokol kesehatan. Tuhan pasti tolong kita. Tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya berdoa jemaat GBD Immanuel hidup dengan terus berjuang, terus berusaha, terus bekerja, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan saudara. Haleluya, haleluya. Tidak rugi, tidak percuma saudara kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau didekati dengan siapa saja, setiap kita. Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Kalau orang kaya dekat dengan Tuhan baru diterima, kalau orang miskin dekat dengan Tuhan ditolak. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Ya. Bahkan kalau ada orang kaya sombong, Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau ada orang sederhana,
Dia rindu butuh akan Tuhan. Tuhan terima. Tuhan tangan kita. Dan dia siap menyambut. Saudara, ya, mari dekat dengan Tuhan. Pasti keberkatan yang baik akan menjadi pengalaman kita. Dekat dengan Tuhan akan menjadi kenikmatan kita. Kita akan hidup. Hidup bukan saja secara jasmaniah ini, tetapi juga hidup rohani kita. Hidup imaniah kita. Hidup dalam kekekalan. Itu yang Tuhan hendak menyatakan dan berikan kepada setiap kita yang rindu dekat dengan Tuhan, yang rindu mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua, kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami diajak, kami diingatkan, kami didorong untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya. Maka kami akan hidup. Karenanya Tuhan, kami mau mengupayakan hidup dekat dengan Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini. Gunung-gunung Engkau yang punya, hutan-hutan Engkau yang punya, lembah-lembah Engkau yang punya, hamparan padang hijau Engkau yang punya, dataran yang begitu luas Engkau yang punya, lautan Engkau yang punya, segala jenis hewan tumbuhan Engkau yang punya, bahkan juga Engkau yang punya hidup kami, manusia, makhluk ciptaan yang tertinggi. Karenanya kami mau dekat dengan Engkau. Kami bangga kalau kami bisa dekat dengan Engkau. Kami akan rugi, kami akan celaka kalau kami tidak dekat dengan Engkau. Karenanya kami mau dekat dengan Engkau. Jemaat GPD Immanuel di tempat ini dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan terus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, GPD Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya akan sedikit saja menyampaikan informasi, mungkin tidak lama lagi kita akan mengusahakan untuk bisa beribadah di dalam gereja, dan kami dan majelis sudah memikirkan teknisnya, protokol kesehatannya, dan saudara tidak perlu takut datang ke gereja, karena kita ke gereja bukan mau apa-apa ya. Kita ke gereja kan beribadah, memuji Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, jadi nanti ikuti kabar, ikuti informasi gereja selanjutnya ya, yang akan disampaikan di grup WA kita. Saya percaya jemaat GPD Immanuel akan menyambut kabar ini dengan sukacita, dengan gembira. Haleluya. Dan mari kita menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kelangsungan ibadah. Tuhan sudah memimpin dari permulaan sampai dengan selesai. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Setiap kami yang sudah Tuhan pakai untuk kelangsungan kesuksesan ibadah online ini diberkati. Mereka yang sudah menjalankan tugas pelayanannya di musik, Tuhan memberkati. WL Singers, Tuhan berkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan juga memberkati. Dan juga tim IT, Tuhan memberkati. Haleluya. Jemaat yang mengikuti ibadah online di tempatnya, di rumahnya, di lokasinya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan,
Ajari kami terus hidup dekat dengan Tuhan dalam setiap keadaan kami. Sebab hanya dekat dengan Tuhan hidup kami tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kami menikmati hidup yang sebenarnya. Kami rugi kalau kami tidak dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, haleluya, diberkati keluarga rumah tangganya, diberkati usaha pekerjaan mata pencahariannya, diberkati, haleluya, dibuatnya ada berkat rezekinya, ada berkat pemasukannya, ada berkat untuk pemenuhan kebutuhan keperluan hidup hari-hari mereka. Kami berdoa, haleluya, dijagai, dilindungi setiap jemaat, diberi keadaan kondisi yang sehat, jauhkan dari sakit penyakit. Haleluya, hindarkan, luputkan dari penularan COVID-19. Haleluya, jemaat tetap baik, sehat, diberkati dengan panjang umur. Tuhan Yesus, barangkali ada jemaat dengan persoalannya masing-masing. Tuhan hadir di sana, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasanya, kemurahannya. Kiranya persoalan itu bisa mendapatkan solusi jalan keluar terbaik yang daripada Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, Tuhan kami minta kemurahan-Mu. Sembuhkan, sembuhkan. Haleluya, mereka yang sakit. Yang lemah Tuhan juga menyatakan kemurahan-Mu supaya mereka diberi kekuatan. Yang bersusah, yang bersedih diberi penghiburan dan lain seterusnya. Terima kasih karya firman, karya Roh Kudus bekerja di setiap pribadi jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan bertumbuh dalam spiritualnya, bertumbuh dalam mentalnya, bertumbuh dalam moralnya. Hidupnya memuliakan Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan sebentar persiapan kami untuk mewujudkan bisa ibadah di gereja di era new normal ini. Tuhan memberkati persiapan-persiapan kami, kelengkapan-kelengkapan, teknis-teknis yang kami pikirkan untuk kami bisa jadikan panduan pelaksanaan ibadah di gereja. Tuhan memberkati. Segalanya akan dibuat oleh Tuhan berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau akhiri ibadah ini. Haleluya, Tuhan berkemurahan atas semua kami. Tuhan juga berkemurahan atas setiap pelayanan kami, atas setiap persembahan-persembahan kami, atas setiap pengorbanan dan ketulusan keikhlasan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada menyertai kita, memberkati kita, memenuhi kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.